Shalom, shalom, boleh lambaikan tangannya bersama-sama dengan saya. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Karena saya percaya bahwa Tuhan menyertai gereja kita sampai di usia 10 tahun. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kami datang Tuhan, membawa syukur kami. Oh, sama-sama katakan, mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Sama-sama kita katakan, Engkau mulia Tuhan, mulia sembah Raja hanya dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di antara semuanya Tuhan. Muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita tinggikan Yesus. Hormat Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya ibadah hari ini Tuhan, di mana Tuhan memberi kemurahan kepada gereja-Mu. Kami boleh berulang tahun, beranniversary 10 tahun kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka untuk boleh tiba di tempat ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kami semua, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, kami mohon ampun Tuhan.
Biarlah Tuhan mengampuni segala kesalahan kami sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan turun atas setiap daripada kami yang mengambil bagian. Apapun pelayanan kami Tuhan, itu di hadapan-Mu semua sama Tuhan. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan dan kami berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari Bapak Ibu kita tumpangkan tangan atas anak-anak kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa baik bagi setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan kalau di hadapan kami ada anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau percayakan untuk dibina dalam gereja ini. Kami berdoa dalam nama Yesus kiranya mereka diberikan hati seorang murid. Ketika mereka masih kecil diajar tentang kebenaran firman Tuhan, mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang sukses di masa depan mereka. Anak-anak yang diberkati dan anak-anak yang menjadi berkat bagi kawan-kawan di sekitarnya. Yang bersekolah kami berdoa dalam nama Yesus mereka diberikan kepandaian, kedisiplinan dan mereka menjadi kepala di lingkungan teman-temannya. Mereka menjadi panutan bagi anak-anak yang lain sehingga mereka melihat anak-anak Tuhan berbeda dengan anak-anak dunia. Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kesehatan, perlindungan yang sempurna, dijauhkan dari segala yang jahat dari dunia ini Tuhan. Dan kami berdoa juga mereka boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Mereka boleh disiplin, mereka boleh mendengar ajaran daripada kakak-kakak sekolah minggu. Dan kami juga berdoa kiranya kakak-kakak sekolah minggu diberikan hati yang sabar Tuhan, boleh mengajar anak-anak ini dengan tulus. Kami percaya Tuhan mengasihi anak-anak ini, kami memberkati mereka. Kiranya berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak ini mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan pagi hari ini. Di ke-10 tahun gereja kami Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa memuji menyembah Engkau Bapa. Sebab yang kami tahu Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Haleluya Bapa. Kami buka hati kami pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan, apapun musim kehidupan kami tetap percaya Yesus tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
segala keadaan, tuh berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama katakan Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
sukacita bersama-sama dengan saya, lambaikan tangannya dan sorak-sorai bagi Yesus. Dan saya percaya anggur dan minyak yang baru tercurah bagi gereja kita saat ini, amin. Bukan hanya sama gereja kita, tetapi untuk kita semua. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan hari ini apa hari? Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Semua katakan, hey! Anggur baru tercurah. Boleh dicurahkan di depan, kiri, depan, belakang semua Bapak Ibu. Dengan sukacita, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Oh, amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Oh, diberkatilah Engkau Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Saya mau dengar jemaat katakan, Anggur baru boleh anggur barunya dicurahkan bagi sesamanya. penuhi Saya percaya hari ini kita dipenuhi dengan urapan Tuhan. Sekali lagi, Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. oh sekali lagi saya boleh dengar ya. Anggur baru Yang depan tuh boleh ke belakang boleh ke depan ya. umatnya. Hari ini adalah hari sukacita Bapak Ibu. Saya percaya hari ini Tuhan urapi kita semua. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, terima kasih Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan. Engkau baik Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Sorak-sorai. Haleluya. Sebab Yesus sangat mencintai kita, amin. Dia mati buat kita semua dan Dia bangkit bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
memuji Tuhan. Segala sesuatunya memuji Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Suaranya mana Bapak Ibu? Jesus, He's so good to you. Boleh tunjuk kiri kanannya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. So good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorak-sorak yang paling meriah Tuhan. Terlalu baik Tuhan bagi kita semua, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya sama saya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk sukacita melimpah pagi hari ini Bapa. Kembali kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami terima hari ini, kami imani memberkati setiap kami. Pribadi lepas pribadi diberkati hari ini. Terima kasih Bapa. Yang kami tahu Tuhan Yesus, sungguh kami tidak bisa melupakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terlebih hari ini Tuhan, biar setiap kami, para pelayan-pelayan Tuhan dan juga jemaat-jemaat Tuhan semuanya Tuhan, semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Bahwa pelayanan itu bukan soal tentang diri kami Tuhan, tetapi kami mau punya hati sebagai hamba Bapa yang senantiasa taat dan setia melayani Engkau, melayani pekerjaan Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan kami tetap percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bagi kami. Haleluya Bapa. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Katakan bersama, Kau tulus menerima. Terima kasih. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar
pujian dengan segenap hati. Katakan bersama. Ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kebaikan yang ku terima. Saya dan jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Pengorbananmu yang mulia, jadikanku. Ya, ini pernyataan kami Tuhan. Kau tulus menerima. Amin Tuhan. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu Tuhan. Kekuatan kasih-Mu nyata. Memulihkan hidupku. Kau Yesus Tuhan yang melihat rupa. Ya Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Yes, Yesus. Ya Tuhan, selalu Kau cari. Ya, biar Kau temukan di jalan selama ku hidup. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab kami tahu Engkau sangat berarti bagi kami. Yang terbaik. Yes. Padaku. Ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa kami Tuhan. Bahkan Kau tidak melihat apa yang kami miliki Bapa. Tapi hati hamba yang selalu Kau cari Tuhan. Biar Kau temukan di jalan selama ku hidup. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti. Ya, katakan yang terbaik dari hidupku Tuhan. Yang ada padaku. Ku persembahkan Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat harta kami. Tapi satu hal hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Selama ku hidup. Haleluya. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik. Yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Katakan yang terbaik yang ada padaku Tuhan. Yang terbaik yang ada yang terbaik Tuhan. Yang terbaik sekali lagi yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan,
segala yang terbaik itulah yang kuberikan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar Tuhan, itu boleh jatuh di tanah yang subur Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan Allah kami yang begitu baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar firman ini boleh menjadi rema bagi kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Saudara, hari ini hari yang spesial buat kita semua. Karena gereja kita merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Gak terasa ya saudara ya, kita sudah bersama-sama 10 tahun. Kita sudah bersama-sama 10 tahun. Wah saudara, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya percaya gereja ini tidak ada sampai saat ini Tuhan. Amin saudara. Ya, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Jemaat yang setia, semua pengurus yang setia, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih kebaikan Tuhan. Ya. Saudara yang saya kasihi itu, kalau kita melayani Tuhan, walaupun kita tidak mendapat apa-apa di dalam pelayanan kita, tapi percayalah saudara, apa yang kita lakukan buat Tuhan itu gak pernah sia-sia Tuhan. Karena ada mahkota yang Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Oleh karena itu, terus semangat tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Saudara, kalau kita pun ada saat ini di tempat ini dalam keadaan sehat, bukankah itu karena kemurahan Tuhan? Belum lama ini saya sama istri saya ke Malaysia, saudara. Ya, kami sebagai hamba Tuhan mendapat prioritas pemeriksaan gratis, saudara. Check up. Nah, ketika kami ada di sana, saudara, ada di hospital itu, saya melihat begitu banyak orang yang sakit. Ya, mereka menunggu giliran mereka masuk ke ruang dokter. Tentunya mereka semua berharap bahwa mereka akan sembuh, betul kan saudara ya? Pandangan mereka tuh begitu sangat sekali mengharap untuk mereka bisa pulih kembali, sehat kembali seperti kita saat ini saudara ya. Dan saya lihat ada seorang ibu di kursi roda, tatapan matanya tuh kosong saudara, kayaknya ya saya nggak tahu apa yang sedang dia pikirkan, tapi saya merasakan dia begitu menderita, dia ada di kursi roda. Oleh karena itu saudara, saya katakan apa? Kalau kita masih ada sampai saat ini dalam keadaan sehat, bukankah itu karena kemurahan Tuhan? Amin saudara. Ya, kita napas gak bayar, free saudara. Ya, ada yang orang harus napas pakai oksigen dan segala macam saudara. Nah, ketika saya diperiksa sama istri saya, puji Tuhan semuanya baik-baik aja. Tetapi ada satu yang agak mengganjal saya saudara ya. Karena itu ada salah satu pemeriksaan namanya tumor maker nggak salah ya. Nah, di situ ada satu indikasi kok saya punya tuh kurang bagus satu. Yang seharusnya di bawah 4, ini saya 6,72 saudara. Nah, akhirnya dia sarankan saya tuh harus konsultasi ke dokter spesialis di sana, THT gitu. Nah, besoknya saya mungkin janjian. Jujur saya sebagai manusia saudara ya, saya merasa agak ada khawatir, pasti. Ya, dan saya perhatikan, saya nggak pernah memperhatikan, tapi ketika saya perhatikan ternyata ada benjolan di hidung saya, dalam hidung saya saudara. Ya, itu yang membuat saya khawatir saudara, apa ini gitu. Nah, malam itu saya gelisah, tapi saya berdoa sama Tuhan, saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan baik, Tuhan sangat baik, Tuhan akan menolong saya, bahwa ini bukan apa-apa gitu saudara. Nah, esoknya saya bertemu dengan dokternya saudara. Dokternya juga anak Tuhan saudara. Lalu dia berkata, dia lihat hasil saya, dia bilang, Bapak ada nggak di keluarga Bapak yang punya sejarah nose cancer, kanker hidung katanya. Saya bilang nggak ada, saya bilang gitu. Bapak merokok, 40 tahun yang lalu saya merokok dok. Saya bilang oke. Lingkungan Bapak gimana? Orang-orang merokok nggak? Saya bilang itu. Soal itu sangat mempengaruhi dia bilang. Karena nose cancer itu umum untuk orang laki. Dia bilang. Nah, saya bilang I'm a pastor. Oh dia tahu kalau pastor itu kan lingkungannya nggak mungkin banyak orang ngerokok kan begitu. Terus akhirnya oke, saya periksa ya dia bilang. Setelah dia periksa, dia deg-degan saudara. Begitu dia periksa, lalu dia katakan apa?
praise the Lord katanya. It's not cancer, dia bilang, bukan kanker katanya. Artinya saya langsung lega saudara, ini hanya semacam kayak ada peradangan di hidung saya gitu saudara. Lalu dia memberikan obat. Nah saudara, ketika saya mendapat hasil itu, jujur saya tuh khawatir saudara. Ya, sebagai manusia tentu saya ada kekhawatiran ya. Harapan saya hanya satu, saya katakan Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau akan menolong saya. Besok saya mendapat kabar yang baik dan Tuhan mengabulkan doa saya dan semuanya dalam keadaan baik sampai saat ini, puji Tuhan. Dan saya hanya dikasih obat semprot oleh dokternya. Saudara, kita tahu bahwa kemurahan Tuhan itu adalah salah satu sifat dasar Allah. Ya. Dia nyatakan dengan apa? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Ya. Kemurahan Tuhan dalam bahasa Yunani itu adalah Christotes, yang artinya kemurahan atau kebaikan. Dan arti dari kemurahan Tuhan itu sendiri, itu artinya adalah sikap Allah yang penuh dengan kasih, yang dinyatakan di dalam perbuatan-perbuatan baik kepada setiap manusia. Saudara, kebaikan dan kemurahan Allah yang Allah berikan itu berbeda dengan kebaikan manusia ya. Betul gak saudara? Ya. Karena manusia melakukan kebaikan, memberikan kebaikan itu ada limitnya, ada batasnya saudara. Ya, tetapi kalau Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan diberikan kepada kita itu tanpa batas. Baik itu panjang, lebar, tinggi maupun dalamnya. Tidak ada batasnya saudara. Ya. Suami istri pun juga saling mengasihi, itu pun juga ada batasnya. Ya. Suami istri kan terikat dalam pernikahan kan. Pada saat menikah kan dikatakan berjanji untuk tetap setia dalam keadaan suka dan duka. Betul gak? Yang udah menikah kan begitu ya. Ya. Terus hanya ajal yang akan, hanya maut yang merenggut, yang misalkan ya, betul kan? Tapi kenyataannya saudara, berapa banyak orang Kristen yang ingkar janji saudara, ya. Berapa banyak orang Kristen yang mengalami perceraian saudara. Jadi bukan jaminan suami istri itu berjanji seperti itu. Karena manusia itu gampang janji dan juga gampang lupa, gampang mengingkari. Tapi kita, Tuhan kita, Dia Allah yang setia. Dia sekali-sekali tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara, ada sepasang suami istri saudara ya. Mereka ya saling mengasihi lah mereka ini ya. Nah, suatu saat malam mereka tidur saudara. Lalu suami itu mendengar handphone istrinya bunyi ting gitu. Nanti kan tanda ada WA atau apa kan. Suaminya langsung karena malam hari ya mungkin udah menjelang subuh, dia angkat teleponnya, dilihat saudara, dia baca beautiful katanya. Waduh, suaminya marah saudara. Waduh, istriku apa nih kok malam-malam ada orang yang ngirim WA beautiful kan. Lalu dengan marah dia bangunin istrinya. Mah bangun dia bilang. Ya, ada apa Pak? Siapa yang mengirim kata-kata mesra malam-malam seperti ini? Katanya. Kata-kata apa Pak? Beautiful. Katanya. Lalu istrinya dia baca, dia penasaran siapa yang mengirim? Dia baca saudara. Lalu dia bilang, akhirnya kebalikan istrinya yang sekarang yang marah saudara. Dia bilang marah sama suaminya, dia bilang, lain kali kalau baca pakai kacamata, dia bilang. Orang ini bukan beautiful, baterai full. Gitu. Ya, makanya kalau ada umur baca pakai kacamata saudara ya. Di atas 40 tahun kan harus pakai kacamata. Nah, saudara, kita tahu bahwa kebaikan Tuhan itu tidak ada batasnya. Baik itu panjang, lebar, dalam maupun luasnya saudara ya, maupun tingginya. Artinya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu melampaui segalanya. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19 dia katakan bahwa dia berdoa supaya umatnya itu bisa memahami betapa lebarnya, tingginya, panjangnya kasih Tuhan dan dapat mengenal kasih itu pun sekalipun melampaui akal pengetahuan. Dan kamu akan dipenuhi juga di dalam seluruh kepenuhan Allah. Coba kita lihat ayatnya di Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 3 ayat 18-19. Saya bacakan saudara ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus seperti memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi Paulus ini berdoa untuk jemaat di Efesus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah itu artinya hadirat Allah memenuhi kehidupan kita sehingga karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Ya.
Allah menciptakan alam semesta ini tuh untuk apa tuh? Untuk kita boleh nikmati semuanya ini. Kasih Allah itu tidak terbatas. Dan kasihnya Allah itu mencakupi segala hal yang ada di muka bumi ini, saudara ya. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih kasih Allah itu apa aja, saudara? Ya, di sini saya mencatat ada 4 hal. Kemurahan Tuhan itu mencakup apa saja? Ada 4 hal. Coba ditayangkan. Yang pertama, kemurahan Tuhan atas tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemurahan Tuhan atas tumbuh-tumbuhan dan hewan. Di Mazmur 104 ayat 14. Coba ditayangkan. Saya bacakan saudara ya. Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia. Saudara, jadi kasih Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu mencakup seluruhnya, bahkan mencakup kemurahan Tuhan itu atas tumbuh-tumbuhan dan hewan. Di sini dikatakan engkau menumbuhkan rumput. Tuhan memberikan rumput untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Ya, Tuhan memberikan buah-buahan kepada kita untuk kita bisa nikmati. Bahkan tanah pun mengeluarkan makanan. Ya, Tuhan memberikan makanan dari dalam tanah seperti apa? Ubi-ubian, singkong, kentang dan sebagainya. Dan anggur untuk menyukakan hati manusia. Nah, yang kedua, saudara, kemuliaan Tuhan atas alam semesta. Kemuliaan Tuhan atas alam semesta. Karena melalui alam semesta, saudara ya, kita bisa melihat kemurahan, kebesaran Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Ya, dan itu dinyatakan di dalam Mazmur 19 ayat yang pertama. Mazmur 19 ayat yang pertama. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya, saudara, langit itu sedang memberitakan betapa mulia, betapa agungnya Allah kita. Ya, melalui apa? Melalui ciptaannya, itu alam yang kita bisa nikmati. Ya, sedangkan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya yang besar, yang menunjukkan keberadaan dan betapa luar biasanya Allah kita, saudara. Ya, kalau kita semakin kita mendalami, kita mempelajari soal tentang alam, saudara, maka kita akan semakin terheran-heran Tuhan akan pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa, saudara. Ya, belum lama ini saya pergi ke Bedugul, saudara, dan di villa tempat saya nginap itu, di depan itu ada pemandangannya danau, saudara, dan di belakang itu ada kayak bukit-bukit, gunung-gunung gitu, saudara. Setiap kali saya memandang itu saya bilang praise the Lord, saya memuji Tuhan, karena itu gak mungkin terjadi begitu aja. Ada yang mendesain semua itu, saudara. Ya, ada arsiteknya. Arsiteknya itu adalah Allah kita sendiri. Ya, manusia gak akan bisa buat seperti itu, saudara. Nah, itulah kita bisa melihat kebesaran Allah melalui alam semesta, melalui apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati, sehingga keluar kata-kata dari mulut kita, praise the Lord, puji Tuhan, Tuhan besar, saudara. Ya. Nah, yang ketiga, kemurahan Tuhan atas manusia, saudara. Matius 5 ayat 45. Karena yang dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Artinya kemurahan Tuhan itu diberikan kepada semua orang, saudara. Ya, Tuhan datang ke dunia bukan hanya untuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tapi Tuhan datang ke dunia untuk semua orang. Tuhan memberikan matahari, Tuhan memberikan hujan juga untuk semua orang. Itu menunjukkan betapa besar kemurahan Tuhan terhadap manusia, saudara. Ya, dan Tuhan bahkan Tuhan datang ke dunia bukan hanya untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Tuhan datang untuk orang berdosa. Ya, itulah kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan anak-anaknya, saudara. Saudara tahu apa perbedaan antara orang baik dan orang jahat atau orang buruk, saudara? Tahu perbedaannya apa, saudara? Ya jelas sih bedanya, orang jahat yang melakukan hal yang jahat, orang baik melakukan hal yang baik. Bukan itu maksud saya, apa perbedaannya? Kalau orang baik, saudara ya, kalau dia melakukan kesalahan, dia akan merasa malu dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Itu orang baik. Tapi kalau orang jahat atau orang buruk,
Kalau dia salah, dia berusaha juga, ya, berusaha untuk mencari alasan untuk membenarkan kesalahannya, saudara. Itu orang buruk, saudara. Ya, nah kita semua sini orang baik kan tentunya ya. Amin, saudara ya. Nggak ada yang buruk ya, nggak ada ya. Di sini nggak ada tempat lain banyak ya. Oke. Saudara, kita tahu bahwa Allah itu penuh dengan kasih, saudara ya. Allah itu kasih sendiri. Ya. Manusia juga punya kasih, saudara. Tetapi kasih manusia itu kadang-kadang ya tergantung dari situasi juga sih sebetulnya, ya kan? Betul nggak, saudara? Ya, jujur aja. Ya, kita nggak bisa mengasihi secara all round gitu. Seluruhnya kan nggak mungkin kita bisa mengasihi, ya kan? Ya. Ini ada sebuah cerita, saudara ya. Saudara tahu kan, kita kan semua punya handphone ya, mobile phone ya. Nah, seringkali kan di mobile phone itu kita taruh profil orang yang kita cintai, betul nggak? Ada nggak di sini begitu? Ya, suami kita atau istri kita atau kekasih kita, pacar kita kan? Ya, ada kan? Bu Dini ada ya? Tahu-tahu pasti ada ya? Siapa Bu Dini? Ya, nah, saudara, apakah itu jaminan bahwa kita mencintai dia? Jaminan bukan? Hah? Belum tentu loh, saudara. Ya, kadang-kadang itu hanya apa? Kamuflase aja kan? Bisa aja kan? Supaya dilihat nanti kalau misalnya istri saya atau suami saya ngeliat handphone saya, oh ada profil dia senang gitu. Tapi belum tentu itu bukan jaminan bahwa kita tuh mengasihi suami kita, istri kita dengan benar-benar. Saya kasih buktinya, contohnya apa? Saudara tahu kan kaleng baygon? Itu profilnya apa, saudara? Kecoa kan? Betul nggak? Apa artinya baygon tuh mencintai kecoa? Enggak kan? Malah baygon itu membunuh kecoa kan? Tapi di sini enggak, sini enggak ya, enggak, sini enggak, semuanya enggak. Ya, enggak ada yang seperti itu. Hanya Tuhan yang tahu ya. Oke. Oke, saudara. Yang keempat, saudara ya. Kemurahan Tuhan itu diberikan secara khusus untuk umat tebusannya. Saya ulangi nih. Kemurahan Tuhan secara khusus diberikan untuk umat tebusannya. Di dalam Efesus 1 ayat yang keempat sampai kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Artinya gini, saudara ya. Sini dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya Allah memilih saudara dan saya untuk diselamatkan. Itu bukan karena perbuatan baik kita. Ya, itu semata-mata hanya karena kemurahan Allah sebagai suatu anugerah yang Dia berikan kepada kita. Ya, bahkan Tuhan telah memilih saudara dan saya sebelum dunia ini dijadikan. Wah, luar biasa ya, saudara ya. Luar biasa kalau kita bisa menjadi orang pilihan Allah. Bangga kita menjadi orang pilihan Allah. Beruntung kan, saudara? Ya, gak semua bisa menjadi orang pilihan Allah. Ya, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih kan, saudara. Dan kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Kita harus bersyukur atas segala kebaikan dan kasih Tuhan, saudara. Nah, bahkan Tuhan sendiri katakan apa? Dia mau menjadikan dirinya, dia mau memposisikan dirinya sebagai gembala yang baik. Dia mau jadi gembala buat saudara. Gembala yang baik adalah gembala yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang selalu mengayomi domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala selalu yang menyertai domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang selalu melindungi domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Itu adalah gembala yang baik. Dan kita punya gembala yang baik. Siapa namanya? Yesus. Dia adalah satu-satunya gembala yang baik. Ya, Daud merasakan, Daud menikmati kebaikan Tuhan. Makanya Daud itu menulis sebuah Mazmur. Mazmurnya yang paling terkenal, saudara. Ya, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini adalah ayat yang paling terkenal, dia kita baca ya, saudara ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dikatakan di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertamu. Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, inilah yang dialami Daud. Ya, dia memiliki seorang gembala yang baik, gembala yang baik, dan dia sebagai domba-dombanya, saudara. Nah, ayat ini adalah salah satu ayat yang paling terkenal, saudara. Ya, ayat Mazmur 23 ini, dan sering kali dibaca orang karena Mazmur ini menjanjikan apa? Sebuah penghiburan. Mazmur ini menjanjikan apa? Sebuah keyakinan akan perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, saudara. Ya. Dikatakan di sini yang ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini berbicara mengenai Dia adalah Allah yang setia, Allah yang penuh perhatian. Dia sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ya. Dia yang akan memelihara saudara, Dia akan melindungi saudara. Dia akan memastikan apa yang dibutuhkan umatnya itu terpenuhi. Itulah gembala. Tuhan adalah gembalaku dan tak akan kekurangan aku. Dia adalah gembala yang setia, yang selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Di ayat kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat ini bicara mengenai bahwa Allah sendiri yang akan membawa umatnya ke tempat-tempat yang penuh damai. Ya, sehingga kita dapat mengalami kepuasan secara rohani. Dan Tuhan akan memelihara dan mengurus segala kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Itu ayatnya, artinya ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat ini berbicara mengenai bahwa Tuhan sendiri yang akan memberi penyegaran kepada umatnya. Ya, umat yang jiwanya mengalami letih, Tuhan sendiri yang akan memberi penyegaran. Makanya dia katakan apa? Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Ya, inilah Tuhan akan memberi penyegaran akan jiwa kita. Dan Dia juga akan memimpin kita semua umatnya untuk di jalan yang benar. Dikatakan di sini, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya Tuhan sendiri yang akan menuntun kita untuk di jalan yang benar, karena kita tahu Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin, saudara. Ya. Dan dikatakan sini oleh karena namanya, artinya oleh karena nama Tuhan, maka berkat-berkat ilahi itu mengalir dalam kehidupan anak-anaknya, saudara. Ya. Maka dan kita pun juga akan mendapat jaminan hidup yang kekal melalui nama Tuhan, nama Yesus itu yang menjamin kita untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Di ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat ini berbicara mengenai perlindungan Tuhan yang sempurna atas domba-dombanya, atas umatnya, saudara. Ya. Dia akan sendiri akan memimpin kita, Dia akan berjalan di depan kita, ya, untuk menghadapi setiap tantangan, rintangan, apapun masalah yang kita hadapi, selama kita mengandalkan Tuhan. Percayalah, Dia yang akan berperang untuk kita, sehingga kita bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Dia yang menuntun kita, Dia yang memimpin kita, Dia ada di depan kita, dan Dia yang menyelesaikan semua itu untuk saudara dan saya. Ayat ini berbicara seperti itu, saudara. Nah, dan ayat yang kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat ini bicara mengenai kemuliaan Allah, di mana kemurahannya itu dilimpahkan kepada umatnya, ya. Bahkan di hadapan lawan kita, bahkan di hadapan masalah-masalah yang sulit yang sedang kita hadapi, saudara. Karena berkatnya yang Dia berikan itu
seringkali lebih dari apa yang kita butuhkan. Betul nggak saudara? Ya, kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu itu lebih dari apa yang kita harapkan. Saya banyak sekali mengalami hal seperti ini saudara. Bagaimana Tuhan memberikan, saya berdoa, tapi Tuhan memberikan lebih dari apa yang saya doakan. Ya, kita lihat ayatnya ada di dalam Efesus 3 ayat 20. Coba Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lihat saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Itu yang Tuhan berikan kepada domba-dombanya. Itu adalah jaminan yang Tuhan berikan untuk setiap domba-dombanya yang selalu mengandalkan Dia. Nah, di ayat yang ke-6, ini adalah ayat yang paling indah saudara. Ayat yang paling terkenal. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Jadi saudara, ayat ini berbicara mengenai kekekalan saudara. Ya. Ayat ini menekankan bahwa kemurahan dan kasih setia Allah itu menyertai hidup kita sepanjang masa, bahkan sampai pada kekekalan. Dan ia memastikan kita bahwa kita memiliki kepastian bahwa kita akan tinggal bersama-sama Dia. Dikatakan di sini kan, seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya Tuhan memberi jaminan kepada saudara dan saya, pada domba-dombanya, bahwa satu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di hadapan taktanya yang maha kudus. Amin saudara. Ya, saudara kan tahu ada lagu saudara ya, Tuhan adalah gembalaku ya. Coba kita nyanyi ya sama-sama saudara ya. Percayalah, kalau kita menjadikan Dia gembala kita, sekalipun kita jalan dalam lembah kekelaman, saudara tidak perlu takut. Karena Tuhanlah yang akan membela saudara. Tuhanlah yang akan melawan musuh-musuh kita. Dia yang selalu akan menyertai hidup saudara. Apapun yang kita hadapi, kalau kita bisa mengandalkan Tuhan, maka semua itu akan dapat kita lalui. Ya, jangan pakai kekuatan sendiri saudara. Ya. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri dalam Yeremia 17. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, saya percaya kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan, saudara ya. Ayat yang ke-6 ini, kebajikan dan kemurahan belaka itu mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Ini ayat yang sangat indah, saudara. Ya. Pemazmur Daud dia mengalami sendiri bagaimana dia menjalani hidup ini ketika dia menjadikan Tuhan itu gembalanya dan dia sebagai domba. Daud waktu masih muda dia adalah seorang gembala, saudara. Dia mengembalakan domba-domba dan banyak sekali dia menghadapi tantangan binatang buas, saudara. Dan saat ini dia mengalami sendiri bagaimana dia punya seorang gembala yang baik, gembala yang sangat baik, saudara. Ya. Dia merasakan sendiri itu, dia sebagai domba. Saudara, ayat ini bukan hanya berlaku untuk Daud, saudara. Bukankah kita semua ini kawanan domba? Kita kan anak domba Allah, saudara. Kita domba-dombanya Allah, saudara. Ya,
Jadi firman ini juga berlaku. Kebajikan dan kemurahan akan menyertai kita. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita. Seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini juga berlaku buat saudara dan saya. Karena kita adalah domba-domba. Dan dia adalah gembala kita yang baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Artinya Tuhan memberi jaminan, ya, bahwa kalau kita mau menjadi domba-dombanya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah gembala yang sangat setia, yang selalu menyertai dan melindungi domba-dombanya. Dan dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan dia tidak akan membiarkan satu domba pun yang tersesat. Dia tidak akan pernah berhenti untuk mencari domba yang hilang. Amin, saudara. Tuhan selalu berusaha untuk mencari domba yang hilang. Ya. Di dalam Lukas 15 ayat 4 dikatakan. Coba Lukas 15 ayat yang 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat ini sampai ia menemukannya. Inilah yang dilakukan Allah, saudara. Seringkali kita tuh tersesat, saudara, sebagai domba yang tersesat. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah, berhenti untuk mencari domba-domba yang hilang. Dia akan terus cari sampai akhirnya dia mendapatkan domba-domba yang hilang. Saudara, sebagai penutup, saudara, karena masih banyak acara, saudara, ya. Ada sebuah cerita, ilustrasi cerita. Ada seorang gembala, saudara. Gembala ini mempunyai 100 ekor domba. Dan setiap hari dia mengembalakan domba-dombanya itu. Ya. Nah, tapi dari sekian banyak domba, ada satu domba yang masih muda, nakal, saudara. Ngeyel gitu, saudara, ya. Selalu melawan arus. Kalau digiring, pada saat digiring untuk ke padang rumput yang hijau, selalu domba ini lari ke tempat lain. Dan kembali lalu mengejarnya, menggendongnya dan dimasukkannya kembali ke tempat itu. Nah, dia meleng sedikit, lari lagi ke tempat lain. Jadi nakal sekali domba ini, saudara, ya, yang satu yang ini, ya. Dan itu berulang-ulang terjadi. Tapi gembala itu sangat sabar, saudara. Tapi dia terus mencari, ambil, ditaruh lagi. Nah, setiap saat dia selalu berusaha untuk memisahkan dari kumpulan domba-domba ini, saudara. Ya, maunya sendiri, mau cari jalan sendiri, saudara. Nah, akhirnya satu ketika gembalanya itu capek udah sama si satu yang domba yang nakal ini, saudara. Lalu dia tanya Tuhan, Engkau kan adalah gembala yang baik, Tuhan. Ya, Engkau selalu membawa domba-domba untuk ke padang rumput yang hijau. Kalau Engkau ada di posisiku, Tuhan, apa yang Engkau lakukan terhadap domba yang nakal ini, yang satu ini, saudara? Dia tanya Tuhan. Lalu Tuhan katakan apa? Patahkan kakinya. Kaget dia. Hah? Kok Tuhan tega ya, dalam hati dia berpikir. Terus, mungkin dia salah dengar. Dia tanya lagi, Tuhan, kalau Engkau ada di posisiku, apa yang Kau lakukan kepada domba ini? Tuhan katakan lagi, patahkan kakinya, katanya. Waduh, patahkan kakinya. Tapi karena dia anak Tuhan, dia menurut apa yang Tuhan katakan, kan? Lalu begitulah. Ketika dia sedang digiring untuk dibawa ke rumput yang hijau, domba yang satu ini lari, dikejar sama gembalanya, dan dia dengan nggak tega sebenarnya, kakinya dipatahin, dombanya merintih kesakitan, ya. Dan lalu setelah dipatahkan kakinya, dibalut kakinya itu sama gembalanya, ya, dibalut. Dan selama dia itu kan berarti dia nggak bisa jalan dong, saudara, ya, karena kakinya patahkan, lalu digendong oleh gembalanya, ya, digendong. Terus selalu bersama-sama dengan gembalanya. Pada saat dikasih makan selalu di sebelahnya gembalanya, karena dia nggak bisa dikasih makan bersama-sama dengan yang lain, takutnya diinjek-injek kan, domba yang lebih besar. Selalu dikasih makan di sebelah dia. Terus kalau dia haus dia jilat-jilatin itu keringat gembalanya, saudara. Dan ini berjalan berminggu-minggu dah, sampai pada suatu hari kakinya telah sembuh dan balutnya itu dibuka. Ya. Tapi selama domba ini sakit, kelakuan itu drastis berubah, saudara. Dia bisa jadi manis, jadi menurut, jadi kolokan gitu, saudara, ya. Selalu mau dekat dengan gembalanya. Nah, ketika balutnya dibuka dan dia bisa berjalan kembali, lalu dia ditaruh di kelompok domba yang lain. Tapi anehnya, saudara, domba ini nggak mau, dia kembali lagi ke gembalanya. Dia selalu mau dekat dengan gembalanya. Bahkan dia menjilat-jilat gembalanya lagi, saudara. Dan dia ditaruh lagi ke tempatnya situ supaya dia main dengan yang lain. Tapi dia kembali lagi. Ya, akhirnya gembalanya nggak ngerti kok jadi begini. Terus Tuhan katakan kepada gembala itu,
inilah yang seringkali tidak dimengerti oleh umatku, saudara. Ya, karena seringkali Tuhan izinkan hal-hal buruk itu terjadi dalam hidup kita. Betul saudara ya. Bukan berarti Tuhan memberikan hal yang buruk, bukan. Tapi Tuhan izinkan. Agar apa? Agar kita itu bisa bergantung kepada Dia. Domba ini selama pada saat kakinya patah, dia bergantung penuh pada gembalanya. Tuhan mau kita seperti itu. Ya. Saudara mau kakinya dipatahin? Gak ada yang mau ya? Saya sih gak mau. Makanya kalau gak mau, dekat sama Tuhan. Ya. Jangan menyimbang ke kanan ke kiri, nanti kakinya dipatahkan. Nah, jadi Tuhan tuh punya rencana yang indah atas hidup kita. Ya. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Memang kesannya kelihatannya kok kejam ya, kakinya dipatahkan. Tapi itu rencana Tuhan indah. Di balik apa ya segala sesuatu yang kita alami, keburukan-keburukan yang kita alami, di situ pasti ada kebaikan Tuhan. Ya. Tuhan mau anak-anaknya itu selalu bergantung kepada Dia, selalu dekat dengan Dia. Ya. Seperti domba ini, saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah kumpulan domba-domba. Ya. Dan Dia adalah gembala kita yang baik. Jangan kita nyimpang dari apa yang telah Dia katakan, saudara ya. Sebagai ayat penutup dikatakan di dalam Yohanes 10. Coba Yohanes 10 ayat ke-27. Ya. Dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi kalau kita domba-domba Allah berarti kita mendengar suara Tuhan dan mengikuti Tuhan. Kalau kita nggak mengikuti Tuhan berarti kaki kita dipatahin. Oke ya. Nah, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Ini jaminan Tuhan. Kita akan diberikan hidup yang kekal, ya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin, saudara. Ya, saudara. Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kembali saya katakan, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita tidak bisa berada sampai saat ini. Amin, saudara. Karena saya mengalami sendiri, saudara. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saya juga gak ada sampai saat ini. Saya mengalami bagaimana saya bisa lolos dari maut strum yang menimpa diri saya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya alami sendiri, saudara. Ya, jadi saya selalu belajar untuk bisa mengikuti Tuhan, untuk tetap setia, tidak mau menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tapi kadang-kadang kala sebagai manusia masih punya daging, saya juga sering kali jatuh dalam dosa. Ya. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, mari kita bangkit kembali. Ya. Jangan kita hidup di dalam dosa. Ya. Jatuh dalam dosa itu ya manusiawi lah ya. Seringkali kita kadang masih punya kedagingan, tetapi jangan kita hidup di dalam dosa. Ya. Tuhan kita itu baik, saudara. Ya. Kita harus tetap setia, harus tetap, kalau Tuhan percayakan kita di dalam gereja ini, saudara, untuk menjadi pelayan Tuhan, lakukanlah dengan setia, saudara. Lakukanlah dengan tulus, lakukanlah dengan tidak memiliki motivasi yang lain selain mengasihi Tuhan dengan penuh. Ya, jangan ada motivasi lain. Kalau kita punya motivasi lain, percuma pelayanan kita sia-sia di hadapan Tuhan. Gak usah layani sekalian ya. Jadi kita melayani Tuhan itu karena kita mengasihi Dia, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, maka kita ada sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pemusik ya, minta maju. Kita akan nyanyikan lagu, saudara. Sampai hari ini
Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini. Karena kebajikan-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Firman telah diberikan Tuhan, telah ditaburkan. Kami percaya Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh tertanam di hati mereka. Boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dan yang lebih utama mereka boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan, kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya mari sama-sama kita katakan. Amin. Selamat ulang tahun GBI Glow yang ke-10. Selalu jaya dan Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. GBI Glow Bali memasuki umur yang 10 tahun. Kita tentunya sungguh mengucap syukur dan maju terus untuk GBI Glow. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Glow Bali yang ke-10. Semakin berjaya, bersinar, menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk GBI Glow Bali yang ke-10. Tuhan memberkati melimpah. Kami percaya Tuhan memakai GBI Glow luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-10 Gereja Glow Fellowship Center Bali. Semakin diberkati. Amen. Dan semakin menjadi berkat. Amin. Hai, selamat ulang tahun untuk GBI Glow Bali yang ke-10 tahun. Yes, GBI Glow Bali semakin bersinar. Selamat ulang tahun buat GBI Glow yang ke-10. Pasti semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Change my cry into dancing. My lips, your
3 tiup ya sama Bugem. 1, 2, 3. Baik, sekarang Bugem yang memotong kuenya suapin buat Pak Gem. Kan buat ini simbol Bugem, simbol. Ini ada pisaunya ya. Boleh ya? Ya boleh. Nanti. Gem, suapin Pak Gem. Ya, udah siap ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersyukur atas kesetiaan kalian sebagai jemaat di tempat ini maupun sebagai pengurus. Saya mau yakinkan kalian semua bahwa jeripaya kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ingat itu saudara ya. Apapun yang kita lakukan saat ini itu akan tercatat di surga. Apapun yang kita perbuat di saat ini itu akan menjadi penilaian bagi Tuhan. Tuhan akan menyiapkan mahkota yang saudara dan sekalian ya. Selama kita tetap setia melayani Dia, Dia tidak akan pernah melupakan kita. Saya berterima kasih terutama untuk Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan gereja ini masih ada sampai saat ini. Terima kasih juga Tuhan atas kepercayaan saya sebagai gembala boleh menggembalakan domba-domba yang ada saat ini. Dan sebagai pribadi saya sendiri, tentunya saya adalah tidak sempurna. Kalau saya ada kesalahan, saya juga mohon maaf selama penggembalaan saya, karena saya masih ada dagingnya saudara. Jadi mohon dimaafkan. Hanya Tuhan yang sempurna. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih kontribusi saudara-saudara semua begitu luar biasa dalam gereja ini. Karena tanpa kalian semua, nggak mungkin saya bisa menjalankan gereja ini. Ya, ini semua karena kerjasama kita yang begitu luar biasa. Dan juga jemaat-jemaat yang setia seperti Pak David, Pak Peter, Pak Kevin, sejak awal gereja dibuka, mereka bersama-sama dengan kita. Itu adalah suatu kasih anugerah dari Tuhan, bisa bersama-sama terus. Dan saya berharap kita akan terus bersama-sama sampai pada akhirnya. Amin, saudara. Ya, kita janji untuk tetap setia pada Tuhan ya. Jangan bandel kayak domba itu ya, nanti kakinya dipatahkan lagi loh saudara. Ya, jangan ya. Kita tetap setia ya melayani Tuhan. Ya. Dan terima kasih juga untuk semua yang telah memberikan partisipasi, mendekor dan sebagainya ini. Kuenya yang begitu enak dan banyak ini saudara ya. Saya percaya jadi payah kalian tidak pernah sia-sia ya. Ini juga dekor ini juga kayak seperti apa magic gitu saudara. Kemarin saya sampai sore di sini nggak ada, toto pagi-pagi udah ada saudara. Luar biasa saudara ya. Terima kasih untuk kontribusinya semua yang telah diberikan. Dan nanti siang ini kita ada perjamuan kasih, jadi jangan pernah dulu kita akan ada di tempat sebelah, kita akan mengadakan perjamuan kasih. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Gereja Glow yang 10. Terima kasih untuk saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya hari ini GBI Glow berulang tahun yang ke-10 Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan. Kami percaya Tuhan firman itu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dan yang lebih utama, mereka boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa setiap jemaat yang hadir, kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka 1 minggu ke depan. Tuhan jauhkan mereka dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan mereka dari segala niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit
kasih Tuhan akan terus menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah, tetapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah keluar masukmu, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membela-mu, Tuhan yang akan menolongmu, Tuhan yang akan melindungimu, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan Yesus yang buat berhasil. Dan kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak akan turun. Oleh karena itu, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya